Teman-teman, akhirnya kita tiba di saat teduh terakhir Kitab Keluaran pasal 40 edisi 98. Kitab Keluaran memiliki 3 tema utama. Yang pertama adalah pembebasan. Tuhan mengalahkan dewa-dewi Mesir dan membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini menjadi gambaran dari penebusan yang kita miliki melalui iman di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah pemisahan. Di Gunung Sinai, Tuhan dan Israel mengikat diri dengan sebuah perjanjian. Tuhan memberikan hukum-hukumnya agar Israel hidup kudus bagi Tuhan, berbeda sama sekali dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Seperti yang disuruhkan oleh surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan yang ketiga adalah tempat kediaman. Allah ingin bersama dengan umatnya, maka tabernakel menjadi sarana Allah tinggal bersama dengan umatnya. Tabernakel menjadi bayangan dari Yesus Kristus. Dan sekarang, umat Tuhan adalah bait Allah yang kudus. Kalau pada pasal sebelumnya, Bisaliel dan kawan-kawan sudah menyerahkan tabernakel beserta seluruh perlengkapannya, bahkan itu termasuk pakaian imam besar dan juga pakaian para imam, maka di pasal 40 ini, saatnya tabernakel untuk dipasang, untuk dibangun. Ayat 1 sampai dengan ayat 16 berisi instruksi Tuhan yang sangat detail tentang bagaimana tabernakel dan perlengkapannya harus ditempatkan. Semuanya harus tepat. Jika Tuhan yang tinggal di tempat kudusnya di surga ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya, maka tabernakel harus menjadi seperti surga di dalam dunia. Karena itu, yang harus dilakukan Musa adalah mendengarkan suara Tuhan. Semua harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Atas dasar inilah, maka kita mendapatkan ayat 16 yang berkata, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Akhir-akhir ini, frase ini menjadi sangat penting. Ya, apakah kita sudah melakukan tugas dan pelayanan kita tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Saya harus akui bahwa saya belum. Saya masih jauh dari sempurna. Nah, itu adalah dosa saya, dan ini yang kurang dari saya. Saya bersyukur saat teduh ini mengingatkan saya tentang hal ini. Nah, teman-teman, kita tidak bisa bergereja semau kita. Kita harus bergereja seperti yang diinginkan Tuhan. Sudah waktunya kita harus kembali lagi ke dalam Alkitab. Resolusi saya untuk tahun depan adalah menjadi gereja yang Alkitabiah. Tetapi tentu saja langkah pertamanya adalah mendengarkan suara Tuhan. Kita harus melihat dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ini yang bisa kita petik dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu sekarang kita melaju ke ayat berikutnya, ayat 17 sampai dengan 33. Persis pada hari pertama bulan pertama tahun kedua, tabernakel ini berdiri. Nah, ada frase yang diulang-ulang, dan itu adalah sangat penting, yaitu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau kita hitung dari ayat 17 sampai dengan 33, itu ada 7 kali dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan setelah 7 kali itu, maka pekerjaan pendirian tabernakel itu selesai sudah. Berdiri sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Nah, teman-teman, betapa luar biasanya Musa. Dia taat, dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar hatinya mengasihi Tuhan. Nah, bagian ini adalah merupakan tantangan bagi para hamba Tuhan. Kita ditantang untuk memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus akui bahwa gereja bertumbuh dari generasi ke generasi, melewati berbagai situasi dan tradisi. Tradisi adalah berkat,
tetapi tradisi juga seringkali menjadi penghambat. Budaya menolong gereja mengekspresikan penyembahan dan juga pengajaran. Kita diberkati oleh teknologi dan tata cara. Tanpa teknologi dan tata cara, kita semua akan menjadi bingung. Tidak ada pedoman, tidak ada metode. Tetapi budaya dan teknologi bisa menjadi belenggu untuk kita taat terhadap panggilan Tuhan. Untuk melayani generasi yang baru, yang tak lagi sejaman dan sebudaya dengan pendirian gerejanya. Tidak jarang gereja abai terhadap kehendak Tuhan dan lebih memilih tradisi. Tetapi setiap hamba Tuhan pastilah tahu panggilannya. Setiap hamba Tuhan pastilah menyadari posisinya. Hamba Tuhan adalah hamba dari Tuhan. Bukan hamba dari tradisi, bukan hamba dari budaya atau teknologi. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang taat kepada Allah. Justru kitalah yang harus memimpin gereja supaya gereja taat kepada Tuhan. Nah, kita harus memiliki hati seperti Musa, hati yang takut akan Allah dan hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati seperti itulah akan lahir ketaatan. Jadi ketaatan adalah buah dari hati yang takut akan Allah dan hati yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat ayat 34 dan 35. Lalu awan itu menutup kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, setelah semua dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, maka awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi tabernakel. Hadirat Tuhan ini begitu kuat sampai Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pengajaran yang sangat penting. Ketaatan Musa yang begitu luar biasa tidak dapat membayar biaya untuk dia bisa mengalami hadirat Tuhan. Walau berkali-kali dikatakan bahwa Musa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, hadirat Tuhan adalah sebuah anugerah. Hadirat Tuhan adalah merupakan kemurahan Tuhan. Kita memang dipanggil untuk taat, tetapi itu bukan syarat untuk kita disertai Tuhan. Tidak ada yang sanggup untuk membayar kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Kehadiran Tuhan adalah merupakan sebuah hadiah, sebuah anugerah, dan ketaatan adalah respon kita atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Lalu ayat 36 sampai dengan 38, Tuhan hadir dalam rupa tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan jika tiang awan itu menetap, maka Israel harus menetap. Jika tiang awan itu berjalan, maka seluruh bangsa itu harus berjalan. Demikianlah Tuhan memimpin umat-Nya. Teman-teman, yuk mata kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Ikutilah pimpinannya. Kehidupan tidaklah mudah. Israel harus melewati banyak sekali peperangan untuk mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi di dalam pimpinan Tuhan, semua peperangan pastilah dapat dimenangkan. Nah, begitu juga dengan kita. Hadirnya Tuhan dan tuntunan Tuhan tidak akan menghindarkan kita dari kesulitan. Tetapi bersama Tuhan, kita akan melewati semua kesulitan sampai kita tiba di tujuan. Nah, teman-teman, dengan demikian selesai sudah saat teduh kita dari kitab Keluaran ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau Tuhan memberi lagi kesempatan, kita akan lanjutkan saat teduh kita ini ke kitab berikutnya, kitab Imamat. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.